berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan Yesus, hanya anugerah dan berkat-Nya lah kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan hingga saat ini. Perlindungan yang Tuhan berikan adalah bukti kuasa dan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Jemaat seundang berdiri, kita angkat kidung pujian Mulia Sembah Raja-Mu. Ibadah syukur akhir tahun 2022 ini ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Kasih setia dari Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.
Kita masih tetap berdiri. Kita bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji akan nama Tuhan. Kita angkat hidung pujian, kejaplah dan berikan. Sambil berdoa kita angkat Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. jemaat yang bersilakan dulu. Marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, serta mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Sebab Tuhan berfirman, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 14. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa secara pribadi, kita angkat hidung pujian besar setia. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau
biarlah diberikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Jemaat secara pribadi, kita datang kepada Tuhan. Kita datang untuk mengakui setiap pelanggaran, setiap kesalahan, dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Tuhan, secara pribadi lepas pribadi, kami mau datang. Kami mau mengakui Tuhan di hadapan-Mu akan setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang sudah kami lakukan, yang Engkau mengetahuinya Tuhan, di dalam hati kami yang tersembunyi sekalipun, bahkan di dalam pikiran kami Tuhan. Baik itu tutur kata kami, tingkah laku sikap kami, Tuhan, kami mengakui Tuhan, banyak hal yang kami lakukan yang sudah membuat sesama kami tersakiti Tuhan, yang membuat sesama kami merasa sedih dan kecewa atas segala tindak tanduk kami. Tuhan, ampunilah kami akan segala kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, yang kami sudah lakukan di hadapan-Mu Tuhan lewat cara hidup kami. Baik itu kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami semua, sehingga Engkau menganugerahkan pengampunan-Mu Tuhan untuk kami di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas sayang-Mu Tuhan bagi kami semua, atas pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan yang tuntun kami, sehingga Tuhan kami hidup tetap mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan, sehingga kami tidak mudah jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan karena ulah dan kesalahan yang kami buat sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berita anugerah, berbahagialah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyadari segala dosa-dosanya dan mengaku kepada Tuhan, bertobat serta bertekad untuk tidak hidup lagi dalam dosa. Kepadanya diberitakan Injil pengampunan seperti kata pemazmur dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita angkat kidung pujian dari KPPK nomor 45 ayat 1 dan 3, bernyanyi puji Yesus.
refleksi kehidupan. Firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 2-6. Bangsa Israel juga setiap kita diingatkan kebaikan Allah sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Ketika mengingat akan kasih setia Tuhan, maka orang Israel dituntut untuk taat pada segala perintah Tuhan. Katakan, karena itu mereka seharusnya tidak boleh melupakan Tuhan. Ketika mengingat semua yang sudah Tuhan lakukan, seharusnya membuat bangsa Israel semakin taat dan setia padanya. Musa memperingatkan, jikalau mereka melupakan Tuhan, maka bangsa Israel akan dibinasakan. Sesudah kita bersyukur dengan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan sudah begitu baik menunjukkan penyertaan-Nya bagi setiap kita. Maka apa respon kita terhadap Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan dilayani oleh pendeta yang baru, kita angkat kidung pujian Arti Kehidupan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, terus di tahun 2022 ini Tuhan. Kami sudah ada di hari terakhir, bahkan di jam-jam terakhir di tahun 2022. Kalau kami ada dengan keberadaan kami masing-masing, dengan keadaan jasmani kami, rohani kami, hingga hari ini kami tahu penyertaan-Mu sempurna bagi kami yang memungkinkan semua ini boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Kami ada di penghujung tahun 2022. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk meresponi undangan Tuhan hadir dalam persekutuan sebagai orang yang percaya di akhir
jam-jam terakhir tahun 2022 kami datang kepadamu dalam satu persekutuan di rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan tibalah saat ini kami akan belajar lagi dan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan mengakhiri tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan menolong kami. Bagian firman yang kami baca Tuhan memberikan pengertian, bahkan berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya, sehingga kami semua boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup di akhir tahun ini, bahkan memasuki tahun baru pada beberapa jam ke depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menguasai kami semua, memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Syukur kita sudah bisa ada di jam-jam terakhir di tahun 2022. Ada 5 jam lagi. Kita akan mengakhiri tahun 2022, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, ada suasana-suasana duka, tapi juga ada banyak berkat yang bisa kita alami di sepanjang tahun 2022. Bapak, Ibu, Saudara yang tahu sendiri, dan Tuhan sangat tahu apa yang sudah boleh terjadi di kehidupan di tahun 2022. Dan itu boleh kita ada karena perbuatan-perbuatan ajaib yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, di malam hari ini kita merenungkan dengan tema perbuatan Allah yang ajaib. Mari kita membuka dalam Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ditulis demikian. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 6 kita baca sama-sama. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, demikian teks bagian khotbah kita di malam hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah kita yang mendengar, membaca, merenungkan, dan memaknai, terlebih boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan atau sebagai orang yang percaya adalah lazim, bahkan kewajiban kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dalam teks-teks Alkitab kita seringkali membaca bersyukurlah kepada Tuhan, mengucapkan syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi dikala kita boleh mengalami perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Seringkali kan ada ucapan syukur ulang tahun, ucapan syukur karena pekerjaan, ucapan syukur karena ada tempat tinggal, ada usaha dan sebagainya. Kita mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita yakini itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita menaikkan syukur. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Daud dalam bagian yang kita baca secara khusus. Ayat 6 ini merupakan ucapan syukur Daud atas perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan Daud. Kalau kita membaca kisah Daud, tentunya ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dari seorang yang gembala kawanan domba yang biasa-biasa aja, menjadi gembala kawanan domba Allah yang sangat besar jumlahnya. Bahkan kita boleh melihat dalam perjalanan kehidupan Daud, mulai dikala dia jadi gembala kawanan domba, dia boleh terluput dari binatang buas, serangan beruang. Kemudian setelah itu dia diluputkan dari Goliat. Dan itu perbuatan-perbuatan yang besar yang dicatat dalam Alkitab. Kemudian diluputkan dari Saul,
kemudian diluputkan dari musuh-musuhnya, bahkan dari anaknya sendiri yang berusaha untuk membunuhnya. Itu kita boleh melihat betapa besar luar biasa catatan-catatan apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Sehingga kalau kita melihat akhirnya dia boleh mengatakan di ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Pada akhirnya semua yang dia alami di dalam kehidupannya, dia mengatakan terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia. Atau terjemahan lain menulis begini, ya Tuhan Allahku, banyak sekali Engkau telah mengerjakan mujizat-mujizat besar bagi kami, dan Engkau selalu memikirkan kami. Saya percaya ini suatu bukan cuma sekedar ucapan syukur, tapi pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang besar di dalam kehidupan Daud. Dan saya harap ini juga boleh menjadi bagian pengakuan orang di akhir tahun 2022 ini. Pengakuan yang luar biasa, ucapan syukur yang dinaikkan oleh pemazmur Daud, karena begitu banyak kebaikan dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Walaupun memang ada juga hal yang kecil, ya kan? Dikala dia bisa melewati hari-hari kehidupan, tapi kalau kita melihat catatan-catatan yang besar yang saya sampaikan tadi, menunjukkan betapa Allah adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan Daud. Dan saya percaya Allah juga adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Nah, mari kita melihat beberapa alasan penting dalam catatan Mazmur 40 yang kita baca ini, sehingga Daud menaikkan syukur kepada Allah. Beberapa perbuatan besar di samping hal yang tadi, tapi secara khusus dalam ayat 3, 4, 5 kita akan melihat beberapa hal yang penting sehingga pada akhirnya ucapan syukur dinaikkan oleh Daud. Ayat 3a di situ dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur lawa. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur lawa. Ini menunjukkan suatu kata kiasan yang menunjukkan malapetaka yang harusnya dialami oleh Daud. Seharusnya dia mengalami banyak malapetaka di dalam kehidupannya, tetapi di sini kita boleh melihat karena kasih dan anugerah Tuhan, Daud diluputkan dari maut. Daud diluputkan dari kematian. Daud diselamatkan. Yang tadi saya sudah katakan, dari serangan binatang buas, dari serangan Goliat, dari serangan Saul, dari serangan musuh-musuhnya, dari serangan anaknya sendiri. Sehingga Daud akhirnya mengatakan Tuhan telah menjadi juru selamatnya, dan dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, ini alasan yang pertama yang kita bisa melihat. Sehingga menandani apa yang dinaikkan syukur oleh Daud, ini juga yang harus menjadi alasan yang paling utama bagi kita untuk bersyukur. Di kala ini kita taruh alasan yang paling utama, siapapun dapat bersyukur kepada Tuhan kalau sudah mengalami karya selamat ini. Orang yang tak punya apa-apa pun akan sanggup bersyukur kalau memahami dan mengalami karya selamat dari Tuhan. Nah, kita tentunya mengetahui lewat peristiwa Natal yang kita sudah peringat, Yesus datang rela berkorban untuk menjadi juru selamat manusia. Bahkan seringkali dibaca dalam Filipi, ia merendahkan diri dan taat sampai mati untuk boleh apa? Menyelamatkan saya dan saudara kita manusia. Sehingga kalau kita sudah mengalami Yesus di dalam kehidupan kita, maka tentunya tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak bersyukur. Walaupun mungkin secara materi kita terbatas, walaupun mungkin secara kesehatan kita terbatas, ataupun secara apapun yang mungkin kebanyakan orang bersyukur karena punya lebih, mereka bersyukur. Tapi kalau kita memiliki hal yang paling utama ini, maka kita akan disanggupkan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Memang penting orang bersyukur di akhir tahun 2022 kita sudah lewati. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah di hidup kita sudah pernah bersyukur, Tuhan terima kasih, saya ini boleh diselamatkan. Saya ini orang yang tidak pantas, tidak layak, tapi saya ini boleh diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Lewat kehadiran Kristus yang lahir di hati kita, kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dikala kita sesanggup bersyukur, maka kita pasti sudah memiliki kepastian
Tapi kalau kita belum bisa bersyukur, ya pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita? Ya kan? Seringkali kan ada istilah orang yang so sanggup bersyukur, berarti dia so terima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama dengan orang yang sakit. Jika dia so sanggup bersyukur dengan sakit yang dia alami, maka dia akan so terima keberadaan sakit yang terjadi dalam kehidupan. Tapi kalau dia masih mengeluh dengan situasi yang terjadi, maka dia belum bisa menerima dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Keselamatan kalau kita sudah alami, seperti pemazmur Daud sudah mengalami karya keselamatan, dan dia akan sanggup bersyukur. Kita pun demikian. Jika kita sudah di hari-hari kehidupan kita, bahkan mungkin di beberapa jam terakhir ini, ingat lagi, terima kasih Tuhan untuk karya selamat di dalam Yesus Kristus yang sudah terjadi. Terima kasih untuk karya selamat di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, itu baru kedua orang bersyukur. Orang diluputkan dari kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit. Itu kan bisa setiap saat terjadi. Saya teringat Dulu sampai kita pakai motor tabrak. Aku tidak bilang itu ibu negara. Karena mau potong di muka Sion, mau ada motor sebelah, tapi syukur tak apa-apa tidak. Cuma bersyukur Tuhan, terima kasih ada bapak bagi malam Natal kemudian jatuh meluka-luka. Tapi puji Tuhan, itu tandanya juga pertolongan Tuhan. Yang pasti keselamatan disyukuri, tapi keselamatan juga diluputkan dari mara bahaya di dalam kehidupan senantiasa yang kita jalani. Maka kita juga harus menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada kasih dan anugerah Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita melihat alasan pemazmur bersyukur. Ayat 3b, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ini mau menunjukkan apa? Perlindungan Tuhan dari bahaya. Karena Tuhan menempatkan pemazmur bukan di pasir, bukit pasir, atau di rawa-rawa yang memungkinkan kalau bukit pasir kan bisa tergelincir. Saya ingat waktu masih SMA naik gunung Seputan, naik 3 langkah, tak turun 5 langkah. Ya, istilah begitu bagi pendaki-pendaki kalau naik gunung Seputan, atau naik 1 langkah, tak turun 2 langkah karena pasir kan. Kalau orang ada di bukit pasir, orang akan tergelincir. Kalau kita ada di rawa-rawa, orang akan masuk ke dalam. Tapi di sini kita boleh melihat Tuhan menempatkan pemazmur di atas bukit batu, bukan di tanah berlumpur atau di tanah berpasir. Ini mau menunjukkan apa? Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan memberikan sesuatu yang kokoh, yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan batu karang bukit batu itu adalah Tuhan sendiri. Ya, dikala yang pertama kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita sudah berpijak kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Walaupun mungkin fisik ini lemah karena sakit, tapi orang kuat untuk menghadapi segala situasi yang terjadi. Karena apa? Kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memang ini tahapan-tahapan yang harus memang terjadi. Orang ada di dalam Tuhan Yesus dulu, di dalam kehidupan kita, di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, baru kita akan kuat di hal-hal yang lain. Kalau orang hanya berpegang kepada perlindungan-perlindungan yang lain, orang bisa jatuh menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan ini. Apalagi di tahun 2023 ada prediksi resesi ekonomi yang besar. Kalau orang berpegang kepada apa yang mungkin orang miliki, mungkin bisa tergelincir dengan apa yang orang punya. Tapi kalau kita berpegang kepada sang sumber berkat itu, bukan berpegang kepada berkat itu, maka kita akan mampu dan kuat. Karena apa? Kenyataan sumber berkat itu, walaupun mungkin minggu ini habis, tapi minggu depan dia bisa kasih lagi. Kan namanya sumber, ya kan? Tapi kalau berkat, orang berpegang hanya ke berkat itu, minggu ini habis, ya sudah habis. Ya, karena cuma berkat itu kan. Tapi mari kita berpegang kepada sang sumber berkat. Atau dalam istilah lain, peganglah sumber mata air itu. Jangan hanya berpegang kepada air yang mengalir, tapi jika kita berpegang kepada sumber mata air itu tidak akan pernah kering.
Kalau kita berpegang kepada sumber berkat itu, maka walaupun mungkin suatu waktu habis lewat di aliran, tapi sumber kan tetap menghasil terus. Sang sumber berkat itu adalah Tuhan. Sehingga mari kita meminta perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan kita diluputkan dari kecelakaan mara bahaya karena dia taruh di atas bukit batu orang ini semua, bukan di tanah yang lembek, di bukit pasir atau di rawa dalam kehidupan. Kita tahu batu karang yang teguh Yesus Kristus. Dan jika kita sudah memiliki itu, maka mungkin secara fisik, secara orang lemah, tapi orang kuat berpegang kepada Tuhan, orang kita akan terteruji. Ini yang hal kedua, sehingga Daud bersyukur kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, ayat 3c di situ dikatakan, menetapkan langkahku. Ini mau menunjukkan apa? Kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Daud mengatakan ia menetapkan langkah-langkah kehidupan orang percaya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita boleh melihat Tuhan memberikan keselamatan bagi kita, kemudian Tuhan memberikan perlindungan, tapi juga Tuhan menetapkan, dalam arti Tuhan memimpin langkah hidup kita di dalam hari-hari yang Tuhan percaya. Tinggal apakah kita mau mengikuti langkah-langkah Tuhan, atau kita yang mau mendahului langkah-langkah Tuhan. Yang benar adalah kita mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita akan sanggup melewati setiap masalah, pergumulan, tantangan, bahkan hingga mungkin di akhir-akhir kehidupan kita. Di akhir-akhir kehidupan kita teladani Daud ataupun bapak-bapak gereja yang lain. Mereka di akhir kehidupan bukan bukan kecewa dengan kehidupan yang dialami, tapi apa? Mereka senantiasa memberi berkat di akhir-akhir kehidupan. Ya kan? Orang lihat kan Yakub di akhir kehidupannya memberi berkat kepada anak-anaknya. Daud juga pun masih bisa menjadi berkat. Karena apa? Mengikuti langkah-langkah Tuhan. Janganlah kita, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, di akhir hidup kita bukan kekecewaan, sakit hati yang terjadi, putus asa, tetapi malah kita akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita, dan kita ikut setiap langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan masih diberi kesempatan ada di tahun 2022 dan masuk 2023 dan lebih lagi, kalau kita akan mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh Tuhan dalam kehidupan yang akan kita jalani nanti. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat yang kita bisa lihat, kenapa pemazmur secara khusus Daud menaikkan syukur. 4a, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan memperlengkapi setiap anak-anaknya. Tuhan senantiasa memperlengkapi Daud di dalam kehidupan, melangkah tahap demi tahap. Bayangkan hanya sebagai seorang gembala kawanan domba, siapa yang mampu untuk menjadi raja Israel? Beda mungkin dengan Saul kan. Saul kan langsung ditunjuk, kemudian diurapi, langsung jadi pemimpin. Tapi kalau Daud kan enggak. Butuh berapa ya? 7 tahun baru dia jadi raja di Yehuda. 10 tahun baru dia jadi raja di seluruh Israel. Ada proses yang harus dilewati Daud, sehingga dia mengatakan ia memberikan nyanyian baru dalam mulut. Dalam arti Tuhan senantiasa memperlengkapi orang-orang percaya, umat Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan. Bertambahnya tahun-tahun dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita di tahap-tahap yang sementara kita jalani. Ya, kami belum berusia 50 tahun, tahun depan 50. Kami belum mengalami apa yang Tuhan berikan bagi ibu-ibu di atas 50 dan 60 tahun.
Dan saya percaya kami lewat situ pun Tuhan akan memperlengkapi, melewati usia-usia yang 60 tahun, 60 lebih, semua 70 dan sebagainya. Di tahap-tahap itu pasti Tuhan memperlengkapi. Bagi yang memulai karir, saya Firen di ASN, mungkin pikir berapa tahun depan gimana. Tapi pada akhirnya Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita. Ya kan, pada akhirnya jadi kepala bidang dinas kesehatan, seperti itu kan. Perawat, atau ada DP bidang keperawatan, atau mungkin bagian lain. Mungkin orang berpikir ya mungkin, ya kan. Tapi lewat bagian ini kita melihat bagaimana Daud diperlengkapi oleh Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Kadang-kala juga orang bisa mengatakan kita tidak bisa menyanyi. Tapi kalau kita mengikuti langkah-langkah Tuhan, Tuhan akan sanggupkan kita untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan memberikan nyanyian baru bagi kita. Dengan tujuan apa? Untuk memuji-muji Allah kita di dalam kehidupan yang sementara dijalani. Itu hal yang keempat. Dan hal yang terakhir yang kita bisa lihat, ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Firman lain mengatakan, banyaklah berkat orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang semua rasakan. Jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka banyaklah berkat yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Di sini ada Dila yang baru memulai untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya, jika sungguh-sungguh melewati tahap-tahap tadi, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kemudian mengikuti langkah-langkah Tuhan, nanti ke depan ada banyak berkat yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan untuk dijalani. Tapi harus melewati tahap-tahap yang Tuhan rencanakan, Tuhan atur dalam pembentukan kehidupan kita untuk boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Aku percaya 30 tahun depan mungkin kita bila sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti betul luar biasa anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan. Bahkan kita semua, kita yang sudah melewati tahapan-tahapan kehidupan, kita akan merasakan betapa besar berkat dan anugerah Tuhan, hingga pada akhirnya kita akan masuk pada perkataan apa yang dilakukan di Pemazmur Daud di ayat 6. Di situ dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Ini merupakan ungkapan yang tadi di awal saya katakan, pengakuan dan syukur Daud di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lewati. Nah, setelah kita menaikkan syukur karena alasan-alasan tadi, maka perlu ada tindakan dari ucapan syukur yang kita jalani. Kalimat dalam ayat 6 di situ dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, atau tidak ada seorang pun yang dapat mendandingi engkau. Ini merupakan pujian dan penghormatan Daud kepada Tuhan Allah. Pengakuan yang sungguh dari Daud, yang luar biasa dari Daud, bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa dan Dia memberikan penghormatan yang sungguh. Ada pujian yang menaikkan, memberikan pujian dan penghormatan yang sungguh kepada Tuhan Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan Dia. Nah, ini juga yang harus menjadi bagian kita. Selain kita mengucap syukur, maka ada tindakan nyata yang kita lakukan. Kita senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kita memuji Tuhan, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat kehadiran kita dalam persekutuan ini, wujud kita memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada begitu banyak kesibukan di luar yang menawarkan untuk perlu datang ke persekutuan. Tapi kita boleh mengambil keputusan untuk hadir saat ini, itu bentuk pujian kita kepada Tuhan, menaruh hormat kita kepada Tuhan. Bahkan di setiap hari kehidupan kita, secara pribadi kita menaikkan pujian kepada Tuhan,
Bangun pagi kita menaikkan pujian kepada Tuhan, bersyukur. Malam hari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan lewat puji-pujian kita, walaupun mungkin kita menyanyi sendiri di rumah, bentuk kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kemudian tindakan ucapan syukur yang kedua yang kita bisa lihat dalam ayat 6. Di situ ada kalimat, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Ini mau menunjukkan kesaksian. Kalau kita ingat gembala-gembala setelah mereka melihat ya kan, sang bayi Yesus, apa yang mereka katakan? Mereka menceritakan apa yang mereka lihat kepada banyak orang. Nah, di sini pemazmur mengatakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Nah, ini menjadi bagian kita untuk boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Memang ada keinginan, ada yang bisa bersaksi, tapi mungkin perlu disiapkan lagi di tahun depan. Ibadah keluarga, ibadah kaum pria, kaum wanita, mungkin kita bisa menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita. Karena memang ini juga menjadi keinginan dari firman Tuhan bagi kita. Kita mau menyaksikan setiap perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan yang terjadi, supaya kita tidak menikmatinya sendiri apa yang terjadi. Dan saya percaya setiap hari kehidupan kita ada banyak kesaksian sebenarnya yang bisa kita ceritakan, kita bagikan untuk bisa menguatkan yang lain di dalam menjalani hidup ini. Tapi belum mungkin terungkap. Tahun depan mari kita mencoba mulai mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sementara juga terjadi. Karena apa? Banyak perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang besar yang perlu kita ungkapkan sebagai wujud melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan supaya orang lain juga bisa dikuatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah beberapa hal yang bisa kita lihat sehingga pemazmur Daud menaikkan syukur. Mari kita merenungkan di hidup kita di sepanjang tahun 2022. Kalau kita menghitung satu hari satu aja perbuatan besar Tuhan, maka ada 365 perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan. Kalau kita mau hitung jam, maka ada ribuan perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Mari, masih ada beberapa waktu lagi di tahun 2022. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti dan sementara dan akan terus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Asal kita mengikuti setiap langkah-langkah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Mari saat ini saudara yang dikasih Tuhan, kita merenungkan sejenak kehidupan kita di tahun 2022 yang sudah kita akan lewati. Dan dikala kita boleh mengingat lagi akan perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan, perbuatan ajaib, mari secara pribadi kita naikkan syukur kepada Tuhan. Karena hanya saudara sendiri dan Tuhan yang tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup yang sementara dijalani ini. Itu mari kita menaikkan syukur secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami bersyukur kepadamu untuk karya-karyamu Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2022 ini. 365 hari kami boleh lewati, dan ada banyak perkara yang sudah Tuhan kerjakan, perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami, karya selamat yang sudah menjadi bagian kami Tuhan, kami bersyukurinya. Bahkan karya perlindungan dan pimpinan-Mu Tuhan, karya Tuhan menuntun dan menetapkan langkah-langkah kehidupan kami.
bahkan pembaharuan yang senantiasa Tuhan kerjakan memperlengkapi kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan biarlah Tuhan meneguhkan firman-Mu bagi kami semua, dan memasuki tahun 2023 nanti Tuhan, biarlah hidup kami penuh dengan ungkapan syukur. Apapun yang terjadi dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun hidup kami, mampukan kami untuk senantiasa mensyukurinya. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita di sepanjang tahun 2022 ini. Begitu banyak berkat yang bernilai harganya Ia anugerahkan bagi kita, teristimewa nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman menghadapi berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Karena itu, marilah kita memberi persembahan dengan penuh rasa syukur sambil kita mendengarkan kidung pujian bersama dengan jiwaku karena damai yang penuh, meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Kita akan masuk di dalam Radisport 2022 Jemaat GKRI AGPI. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya anugerah Tuhan Yesus, hanya kemurahan Tuhan Yesus, hanya kasih Tuhan Yesus, hanya rencana dan rancangan Tuhan Yesus yang indah sehingga GKRI Agape boleh tetap ada sampai hari ini.
dan boleh terus diberkati dalam pelayanan di kota Bitung. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikuti Leadership Pelayanan GKRI Agape Bitung di sepanjang tahun 2022. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah menghadirkan GKRI Agape di kota Bitung. Ini bukan kebetulan, tetapi semua ini adalah rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati pelayanan GKRI Agape Bitung menjangkau yang hilang dan tidak diperdulikan.
Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati dan meneguhkan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Yani Walongan dan Pendeta Merlin Mukalu. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menghadirkan pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, bahkan simpatisan yang tetap setia hingga hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita secara pribadi bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan Yesus yang sudah memberkati dan akan terus memberkati pelayanan GKRI akan begitu. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk setiap kita yang tetap setia, bahkan akan terus setia, baik lewat persekutuan maupun pelayanan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kami tetap boleh menjalani hari hidup kami, tahun umur usia kami Tuhan, sampai di hari ini, di tahun 2022. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia menjaga dan melindungi kami. Engkau menjadi gunung batu tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan bagi jemaat GKRI Agar Begitu, bagi semua kami yang tetap Tuhan tolong untuk kami dapat hidup mendekat kepada-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, tetapi kami sadar semuanya itu hanya oleh kasih karunia yang Tuhan beri bagi kami, jemaat GKRI Agar Begitu, simpatisan yang ada, pribadi kami masing-masing, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau senantiasa mengingatkan kami lewat persekutuan, peribadatan, lewat firman Tuhan yang kami dengar, lewat pembacaan Alkitab, lewat doa bersama. Tuhan, semuanya itu menjadi sarana prasarana yang Tuhan pakai untuk kami boleh dapat lagi dekat kepada-Mu Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap sabda firman-Mu Tuhan yang tidak putus-putusnya selalu dikumandangkan, selalu digemakan di dalam kehidupan jemaat GKRI Agar Begitu dan simpatisan yang ada. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan buat pelayanan Pendeta Yani Walongan dan Pendeta Merlin Mukalu.
bagi jemaat GKRI Agape Bitung dan simpatisan yang ada. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka penghiburan dan perlindungan Tuhan. Di saat mereka menghadapi tantangan dalam pelayanan, bahkan di saat mereka bersyukur bersukacita, Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan mereka. Engkau terus memperlengkapi kedua hamba Tuhan ini. Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat di tangan. Kami bersyukur Tuhan, pelayanan boleh berlangsung di sepanjang tahun 2022. Mulai dari pelayanan anak, pelayanan kaum ibu, pelayanan kaum pria, bahkan Tuhan Yud serta ibadah rumah tangga, ibadah doa pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami agar kami makin setia. Kerajinan kami tidak menjadi kendor, tetapi Tuhan, kami tetap semangat beribadah kepada Tuhan, tetap setia untuk datang mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam menjalani tahun 2022 ini, ada suka dan duka yang kami hadapi. Bahkan Tuhan, anak-anak kami, saudara-saudara kami, boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi jemaat ini. Terima kasih juga Tuhan ketika di antara kami ada orang tua kami, papi dari Pendeta Merlin Mokalu, juga Ibu Lea dalam keterbatasannya dengan keadaan kaki yang sering terganggu, juga Bapak Ciprianus Valentine, bahkan Tuhan juga Bapak Amdi dalam keadaannya, juga yang lainnya, Ibu Umbu dan orang tua dari Bapak Yopi. Tuhan, orang tua juga dari Ibu Siska Suawa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam segala gumul yang kami hadapi. Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan menjalani semuanya itu, dan sampai hari ini masih tetap ada dalam kasih dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, kalau pelayanan GKRI Agape Bitung boleh menjangkau keluar dari gereja ini ke penjara, ke tempat di mana di sana ada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan, di panti-panti, bahkan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Semua itu Tuhan pakai gereja ini menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi misi yang boleh membangun satu dengan yang lain untuk diteguhkan, dikuatkan dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas berkat yang Tuhan beri. Kami boleh bekerja, berusaha, kami boleh mendapat upah. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan semuanya itu kepada-Mu. Apa yang diperoleh, biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati, sehingga Tuhan seluruh pelayanan boleh berlangsung dalam kasih, dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Tinggal beberapa saat lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2022. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau menyertai kami di tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Tuhan, pegang dan genggam tangan kami semua, supaya kami berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kami tidak tersesat, kami tidak takut, karena Tuhan kasih karunia-Mu menyelamatkan kami semua dengan iman yang Engkau beri kepada kami, untuk percaya bahwa Tuhan menolong kami.
Terima kasih Tuhan atas persembahan yang sudah kami berikan, dengan pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan kuduskan semuanya ini, Tuhan, agar boleh dipakai dalam pekerjaan pelayanan di gereja GKRI AKBP itu. Inilah doa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat diundang berdiri, kita angkat kidung pujian Tuhan selalu memberkati. Tak akan terjatuh tanpa
mengarahkan hatimu pada Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini di akhir tahun 2022, di tahun 2023 dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengakhiri tahun 2022 dan kita masuk 2023 dalam pertolongan Tuhan. Amin.